Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas karunia limpahan rahmat hidayah serta inayah Allah, alhamdulillah kita pagi yang berbahagia ini bisa berhadir dan berkumpul bersilaturahmi di gedung TPA Al-Mu'tasim ini dalam rangka memenuhi undangan pemerintah desa dalam rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan pembahasan rancangan RKPK Kampung Gosong Telaga Barat tahun 2024. Selawat beriring salam mari kita sampaikan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta ahli dan sahabat beliau. Begitu juga selawat salam kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Kepala Kampung Gosong Telaga Barat beserta perangkat desa atau perangkat kampung yang berhadir. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak atau Saudara Bang Yusan selaku staf dari Kecamatan Singgil Utara, dan yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Babinsa, yang saya muliakan dan saya hormati para pendamping desa, baik pendamping desa maupun pendamping kecamatan, alhamdulillah juga berhadir dalam kesempatan yang mulia ini. Dan tidak kalah pentingnya yang saya muliakan rekan-rekan kami selaku BPKam Gosong Telaga Barat, dan yang saya muliakan dan saya hormati para hadirin atau Bapak Ibu yang berhadir dalam kesempatan yang mulia ini. Izinkanlah dalam kesempatan yang mulia ini kami diberikan kesempatan sebagai selaku Ketua BPK untuk memimpin acara, yaitu pembahasan atau penyusunan atau penggagasan usulan rencana pembangunan desa kita untuk 1 tahun ke depan. Namun dalam kesempatan yang mulia ini kami sebelum menyampaikan panjang lebar, karena pada prinsipnya kami terus terang bukan kami orang selama ini kurang mengetahui jelas regulasi tentang bagaimana rencana atau program pembangunan desa itu yang sebenarnya. Namun dalam kesempatan ini karena ada 2 pendamping dalam kesempatan ini, jadi kami harapkan ada semacam arahan atau penyampaian dari pendamping, baik pendamping kecamatan maupun pendamping desa, bisa menyampaikan apa-apa saja sebenarnya yang boleh kita rencanakan atau kita bangun di dalam desa itu, agar nantinya kita selaku yang berhadir dalam kesempatan yang mulai ini, waktu menyampaikan kepada masyarakat bisa kita berikan pengertian kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama tujuan masyarakat itu tidak lain ke pemimpin kita. Pemimpin begini, gecik begini, itu yang kita hindari. Agar program pemerintah ini termasuk desa kita bisa berjalan dengan baik, dan program atau visi dan misi daripada Kepala Kampung Saudara Bang Ridwan ini bisa tercapai hendaknya. Jadi untuk menyingkat waktu, kami mohon untuk kesediaan daripada Bapak pendamping desa bisa menyampaikan arahan atau regulasi atau aturan, secara umumnya bahasanya aturan, tentang rencana pembangunan atau program-program pemerintah menyangkut pembangunan desa. Demikianlah, lebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula atau di gedung TPA ini dalam rangka suatu itikad yang baik, yaitu dalam rangka pembahasan rancangan RKPDes untuk tahun 2024, di mana rancangan RKPDes ini sebelumnya telah dipersiapkan atau telah disusun oleh pemerintah desa dalam suatu perencanaan
sebagai gambaran awal untuk bahan diskusi dalam acara kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah berhasil merubah kita umat manusia ini dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Camat Singkil Utara beserta stafnya. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kampung beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPG beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Babinsa. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir pada pagi yang berbahagia ini, dan istimewa kepada rekan kami pendamping kecamatan yang juga berkesempatan hadir pada hari ini, yang mana beliau ini juga mulai di akhir tahun 2023 kemarin direlokasi atau dipindah tugaskan dari kecamatan sebelumnya itu Kecamatan Simpang Kanan ke Kecamatan Singkil Utara. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua atau Pak Pimpinan tadi, kami diminta waktu sebentar mungkin untuk menyampaikan sedikit terkait regulasi, terutama terkait prioritas penggunaan dana desa, karena untuk tahapan-tahapan dalam rangka penyusunan perencanaan desa ini tadi sudah disampaikan, saya rasa padat singkat oleh Pak Camat tadi, ya, yang mana semestinya tahapan itu seperti yang disampaikan Pak Camat tadi lah yang seharusnya, karena seharusnya di awal tahun ini kita tidak lagi membahas atau melaksanakan musrembang perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya, karena itu sebianya sesuai dengan regulasi yang ada itu sudah dibahas ya selambat-lambatnya itu di September, karena di bulan Oktober sampai bulan Desember itu adalah itu dalam perencanaan pembahasan APBDes atau penetapan anggaran pendapatan belanja desa. Tapi nggak apa-apa daripada tidak, karena itu juga tidak jadi persoalan. Tapi kita harapkan ke depan kepada pemerintah desa yang baru dan kepada BPG supaya bisa melaksanakannya tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan regulasi yang telah disusun oleh pemerintah kita. Baiklah Bapak Ibu dan semuanya peserta musyawarah yang hadir pada hari ini, perlu di sini kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahun 2024 yang bersumber dari APBN itu sudah keluar atau sudah final pagunya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 dan 146, dana desa kita itu berjumlah sekitar 711 juta. Artinya kalau kita bandingkan dengan dana desa sebelumnya, dana desa kita ini mengalami penurunan sebesar lebih kurang 200 juta. Dalam skop Singkil Utara dari 7 desa, hanya 1 desa itu yang mengalami kenaikan. Jadi 6 dari 7 itu semuanya mengalami penurunan. Kita nggak tahu apa dampak dari apa itu. Yang jelasnya itulah regulasi yang sudah tertuang sekarang, yang sudah disusun rancangannya oleh pemerintah desa. Kemudian untuk prioritas dana desa tahun 2024 seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, itu sudah diatur. Ada 2 kementerian dan 1 peraturan presiden yang mengatur itu. Artinya prioritas itu merupakan hal yang wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan di desa itu sendiri. Yang pertama yaitu prioritas pertama adalah penanganan stunting.
penanganan stunting ini itu tidak dipresentasikan, akan tetapi nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya perlu pada hari ini diundang itu bidan desa sama kader desa, supaya kita harapkan ya apa yang jadi permasalahan selama ini bisa menjadi usulan, kemudian nanti kita sesuaikan dengan kekuatan dana kita. Kalaupun seandainya nanti tidak bisa terlaksana di tahun ini semua, ya kita harapkan di tahun ke depan Pak Geci itu bisa dilaksanakan, karena itu menjadi prioritas nasional seperti yang telah disampaikan oleh Pak Camat tadi. Kemudian penanganan kemiskinan ekstrim atau yang biasa kita sebut itu BLT. Nah, itu BLT itu ada persentasenya, tapi kalau BLT ini persentasenya itu maksimal. Jadi kalau bisa diminimalkan, kenapa tidak boleh? Boleh. Artinya sisanya itu bisa dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan seperti itu, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permasalahan kita yang ada di desa. Kemudian prioritas yang lainnya itu yaitu terkait mengenai ketahanan pangan. Nah, untuk ketahanan pangan ini dia dibatasi dengan kata-kata minimal. Artinya minimal itu tidak boleh kurang kalau sesuai regulasi yang ada. Artinya APBDes, perencanaan yang disusun oleh pemerintah desa nantinya itu semuanya akan dikirim ke Kementerian Keuangan dan ke Kementerian Desa. Kalau ke Kementerian Keuangan itu langsung disampaikan oleh pemerintah desa, dalam hal ini melalui Dinas DPMK dan Dinas Keuangan Kabupaten. Kalau ke Kementerian Desa ya itu melalui kami sebagai pendamping desa, karena dalam hal ini kami sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Desa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dana operasional pemerintah desa. Nah, di sini perlu kami pertegas sedikit. Dana operasional desa itu peruntukannya itu ada 3. Yang pertama itu ada untuk biaya koordinasi. Nah, misalnya pemerintah desa, kita katakanlah Geci, melakukan koordinasi ke kantor camat atau ke DPMK atau keuangan, bisa menggunakan itu. Tapi dengan catatan harus melampirkan SPPD. Jadi kalau tidak ada SPPD-nya jadi temuan nanti Pak Geci, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk kerawanan sosial. Kerawanan sosial ini misalnya di desa kita ini ada masyarakat itu yang kita katakan kurang mampu lah. Kurang mampu, misalnya dia anaknya mengalami sakit, tidak ada ongkos untuk membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit umum. Jadi boleh melalui itu. Tapi nanti aturan mainnya Pak Geci itu dibuat tanda terima, kemudian waktu menyerahkan uang transportasi itu ada dokumentasinya seperti itu. Karena segala penggunaan dana APBN ini diminta pertanggungjawabannya Pak Geci. Nah, jadi sehingga nanti ke depan pemerintah desa itu tidak bermasalah dengan masalah hukum. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya terkait penyertaan modal BUMDes sesuai dengan kebutuhan desa. Kalau memang perlu suntikan ya disuntik sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jadi itu adalah prioritas nasional yang mana seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi itu paling tidak harus ada masuk sesuai dengan kebutuhan di desa kita, sesuai dengan keperluan di desa kita. Itu maksimal itu 48%. Jadi disesuaikan kembali. Jadi nanti di dalam musyawarah ini nanti ya kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ya kita berdiskusi, bermusyawarah itu betul-betul berdasarkan permasalahan, berdasarkan kebutuhan yang mencakup orang banyak, mencakup umum. Jangan berdasarkan kepentingan pribadi seperti itu. Itu harapannya, karena regulasi daripada dana desa itu diarahkan seperti itu. Jadi sehingga kita harapkan pemerintah desa kita ini pun ke depan selalu berjalan sesuai dengan aturan ya, sehingga kita harapkan tidak ada kaitannya nanti dengan permasalahan-permasalahan hukum seperti itu. Jadi itu adalah sebagai gambaran prioritas. Kemudian sekali lagi ini kami sampaikan Pak Ketua menyikapi apa yang menjadi pertanyaan Pak Ketua tadi juga terkait perencanaan. Jadi kita harapkan nanti Pak Ketua setelah kita bahas rancangan daripada RKPDes ini akan dilakukan lagi musyawarah
penetapan RKPDes, di mana nanti paling tidak musyawarah itu resmi dilakukan paling tidak antara pemerintah desa dengan BPG. Ya, bila perlu dilibatkan keterwakilan dusun lebih baik juga, tapi minimal paling tidak itu, sehingga dokumen dari perencanaan itu betul-betul ada sebelum kita ke tahap selanjutnya. Apa tahap selanjutnya? Nanti tahap selanjutnya itu adalah musyawarah pembahasan APBK untuk anggaran tahun 2024. Dan ada satu lagi PR, yaitu musyawarah khusus tentang penetapan KPM BLT nanti, sehingga kita harapkan nanti seminimal mungkin KPM BLT itu dilakukan musyawarahnya, kita ikuti regulasi yang ada, sehingga sisa dari maksimal 25% itu nanti bisa kita harapkan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mungkin hanya itu penyampaian dari kami. Nanti mungkin kalau ada tambahan dari rekan kami boleh juga ditambahkan. Yang penting harapan kami ya kita laksanakan musyawarah ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita bersama, dan kita harapkan jangan ada berdasarkan kepentingan kepribadi. Ada Pak Tono tambahan? Ya, kami persilahkan kepada Pak Tono. Pak Jol, sebelum masuk ke pendamping kecamatan, tambahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pendamping desa tadi, jelaslah sudah sekilas bagi kita semua tentang tahapan-tahapan pelaksanaan musyawarah kita yang insya Allah itu akan tertuang di dalam satu dokumen, yaitu dokumen anggaran pendapatan belanja kampung atau APBK. Itulah sebagai pedoman bagi kecil untuk membelanjakan uang negara nanti. Tadi ada Pak pendamping sampaikan bahwasanya sumber dana untuk Gosong Telaga Barat tahun anggaran 2024 untuk dana desa yang bersumber dari APBN dengan total itu adalah 711 juta, 3 sekian. Seperti sama-sama kita ketahui, bicara tentang anggaran dana desa bukan hanya bersumber saja dari APBN, juga ada dua sumber dana lain yang sampai saat ini, yaitu sumber dana dari APBK atau pajak ditambah lagi pajak retribusi daerah. Nah, kami yakin dan percaya Pak pendamping, seluruh Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini ingin tahu Pak secara total. Tadi hanya disampaikan hanya sumber dana yang berasal dari APBN. Sama-sama kita ketahui bahwa itu bermain di angka 700 sekian. Tolong Pak sampaikan kepada masyarakat kita berapa sumber dana yang lain, baik itu yang bersumber dari dana APBK maupun sumber dana dari pajak retribusi daerah, sehingga kita sama-sama tahu Pak. Karena bicara tentang yang namanya pengusulan, bagaimana kita mengusulkan galian usulan sementara kekuatan jumlah total dana kita belum mengetahui. Kami persilakan Pak. Mungkin baik, mungkin tadi kelupaan, ya kami tambahkan lagi. Tadi untuk sumber dana desa kita itu memang betul ada 3. Yang pertama itu yang bersumber dari APBN, yaitu sebesar 711 juta sekian. Kemudian untuk APBK dan bagi pajak hasil retribusi dari daerah atau dari kabupaten, itu kita masih mengacu kepada tahun yang lalu karena sampai hari ini itu belum ditetapkan. Tapi kalau kita mengacu kepada tahun lalu itu lebih kurang untuk ADK-nya itu sebesar 390 juta sekian. Kemudian untuk BHP-nya itu sekitar 30 jutaan. Jadi kalau di total
jumlah dari dana desa untuk tahun 2024 itu sekitar 1,1 miliar. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kalau kami tidak silap ada sekitar 1,3. Jadi tahun ini kita berkurang sebanyak 200 juta. Jadi di mana itu dari total 1,1 miliar itu nanti itu di rancangan RKPDes itu telah disusun biaya rutinnya oleh pemerintah desa, oleh tim penyusun. Maka oleh karena itu nanti sebelum penggalian atau pembahasan atau diskusi ini berlanjut Pak Ketua, Pak Pimpinan, ya kita harapkan nanti pemerintah desa dalam hal ini tim penyusun ya menyampaikan kepada peserta terkait rancangan yang sudah disusun sehingga pada kegiatan pada hari ini, acara diskusi musrembang kita pada hari ini ya nampak transparansinya sehingga publik ataupun masyarakat kita ini tahu bisa nanti menyampaikan ke masyarakat yang tidak berhadir pada hari ini terkait regulasi terkait penggunaan dana desa yang telah disusun sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Mungkin itu saja menanggapi apa yang disampaikan dari pihak kecamatan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Tono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya buat kita dapat berkumpul di gedung tercinta ini untuk melakukan acara tahunan yaitu musrembang desa untuk tahun anggaran 2024. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Gece Gosong Telaga Barat beserta perangkatnya, Bapak BPG beserta jajarannya, Bapak Babinsa, Pak Samir yang telah hadir di acara ini, dan rekan saya dari pendamping desa beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Nah, sebelum melakukan musrembang ataupun untuk mencari usulan yang akan kita anggarkan untuk tahun 2024, kami dari pendamping ingin menyampaikan usulan atau program prioritas yang wajib dilaksanakan untuk tahun anggaran 2024 melalui Permendes nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas penggunaan dana desa tahun 2024, yang mana dalam Permendes ini ada 5 program ataupun prioritas yang harus kita masukkan ke dalam APBDes tahun 2024. Mana yang pertama itu adalah untuk penurunan kemiskinan melalui BLT dengan jumlah maksimal 25%. Nah, jika BLT pada awal-awal tahun yang lalu kita tujukan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Nah, untuk tahun ini maupun tahun yang lalu, jadi untuk 2 tahun ini prioritas untuk BLT itu untuk masyarakat ekstrim, hanya untuk masyarakat ekstrim, ya yang tidak ada. Baru yang kedua untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan ini berjumlah minimal 20%. Ini banyak ya untuk ketahanan pangan. Yang jelas dia untuk biasanya untuk mengurangi kemiskinan juga itu. Kemudian yang ketiga ada untuk operasional kepala desa, untuk operasional pemerintahan desa itu sebesar maksimal 3%. Kemudian yang keempat itu untuk pencegahan dan penurunan angka stunting skala desa. Kemudian yang kelima
itu untuk penambahan modal BUMDes jika diperlukan. Jadi prioritas dari kementerian ataupun dari negara itu ada sekitar 48%. Cuma kemudian 52% lainnya dari anggaran dana desa itu berdasarkan prioritas dari desa itu sendiri.